Salam damai sejahtera buat kita semua, di mana pada pagi hari ini kita masih berjumpa untuk merenungkan firman-firman kebenaran. Dari itu semua Bapak Saudaraku, Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita. Dari itu kita harus bersyukur terus, karena tanpa penyertaan Tuhan tentu kita tidak bisa bangun pada pagi hari ini. Tapi puji Tuhan, kita masih bisa bangun, masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman-firman kebenaran. Dari situ Bapak Saudaraku, kita bukanlah karena kehebatan kita, bukanlah karena usaha kita, tapi semua itu Bapak Saudaraku karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat peduli kepada kita, sehingga Dia masih memberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari situ Bapak Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan untuk menguatkan kita, supaya kita bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan, bagaimana seharusnya kita hidup di dalam dunia ini untuk menjalankan seturut dengan kehendak-Nya. Jadi mari kita buka Alkitab kita untuk kita renungkan di pada pagi hari ini, supaya kita saling mengingatkan satu dan lain, supaya kita itu betul-betul untuk menjalankan seturut dengan kehendak-Nya. Kita buka Alkitab kita di Matius 13. Matius 13, kita buka Alkitab kita baca mulai dari ayat 10, karena nanti kalau dari ayat 1 kepanjangan sampai siap. Jadi kita ambil aja dari ayat 10, karena dari atas juga sudah dibuat tanda perumpamaan. Jadi kita ambil ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Jadi sini dibuat Tuhan kepada kita tahun 2000 lalu. Dia menyampaikan firman, dibuat perumpamaan supaya kita lebih gampang untuk menangkapnya. Jadi Tuhan sangat berupaya segala cara untuk kita, supaya kita memahami bagaimana jalan-jalannya Tuhan, sehingga Dia buat dari banyak-banyak perumpamaan, supaya kita nalar, supaya kita nangkap, supaya kita bisa mengikutinya seturut dengan kehendak-Nya. Jadi Tuhan itu begitu luar biasa untuk mengajari kita, menuntun kita, supaya kita itu betul-betul memahami jalan-jalannya Tuhan. Tapi kita ini kadang-kadang kita walaupun mungkin begitu, kita tidak mau membaca firman Tuhan untuk mengerti akan kebenarannya, sehingga kita tidak menangkap. Kenapa? Karena kita tidak membaca. Jika kita membaca, bisa juga kita tidak nangkap jika tidak ada Roh Kudus untuk menuntun, membimbing, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan itu. Makanya banyak juga orang yang membaca Alkitab bolak-balik, tapi tidak paham, tidak mengerti. Kenapa seperti itu? Karena dia ditutupi rahasia kebenaran firman Tuhan. Jadi ini Bapak Saudaraku, mari kembali kepada Alkitab. Ayat 12 mengatakan kepada kita, "Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Jadi sini katanya kepada kita diberi talenta berbagai-bagai. Ada yang 2, ada yang 5, dan ada juga yang lebih. Tapi Tuhan itu melihat talenta-talenta yang diberikannya kepada kita itu, apakah kita pergunakan atau tidak. Jadi jika kita tidak mempergunakan talenta-talenta yang diberikan Tuhan kepada kita itu, tentu akan diambil kembali. Jadi supaya kita mengerti, jika ada talenta kita diberikan Tuhan, pakailah untuk memuliakan nama Tuhan.
jangan kita pendam-pendam. Karena jika kita pendam-pendam, itu akan diambil kembali sehingga kita tidak punya talenta. Jadi ayat 13 katakan kepada kita, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi sini katanya kepada kita, walaupun kita balik-balik mendengarkan firman Tuhan dengan hamba Tuhan, tapi kita tidak menanggap. Walaupun kita mengerti, walaupun kita dengar, tapi kita tidak paham. Nah, jadi bagaimana caranya? Jadi itu kita kembali kepada firman Tuhan. Kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan itu bisa kita nalar dan bisa kita tanggap. Jadi ayat 14 katakan kepada kita, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi sini kita dikatakannya tadi kepada kita tadi, harus berbalik kepada Tuhan sehingga Tuhan akan menyembuhkannya. Jika kita tidak berbalik kepada Tuhan, tentu kita mendengar, tapi kita tidak memahaminya. Melihat, tapi kita tidak melihatnya. Tidak bisa nalar firman yang kita sampaikan, tidak nalar apa yang firman yang kita baca. Jadi harus kita tekuni firman Tuhan. Kita baca, kita renungkan, kita taati, praktekkan, undang Roh Kudus sehingga kita bisa melakukan seturut dengan kehendaknya. Jadi jika kita tidak taat dan setia, tentu kita tidak dapat. Makanya saat ini kita melihat banyak orang Kristen pada umumnya tidak membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena dia tidak tangkap dia. Walau bacanya pun dia tidak tangkap. Walaupun dia membacanya tidak mengerti, tidak memahaminya. Jadi dia malas untuk membacanya karena tidak tertarik, daya tariknya tidak ada daya tariknya jika kita membacanya dengan pikiran kita. Jadi kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah yang diam dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah yang akan membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga kita akan paham jalan-jalannya Tuhan. Jika kita hanya memakai pikiran kita, jika hanya kita memakai kepintaran kita, kita tidak akan dibukakan. Rahasia firman Tuhan tidak akan dibukakan, sehingga kita tidak akan paham. Makanya pada saat ini banyak orang-orang yang pintar tidak percaya akan firman kebenaran ini. Karena apa? Karena dipakai logikanya, dipakai otaknya, sehingga dia tidak percaya. Jadi ini semuanya Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan supaya kita mendapatkan bagaimana sebetulnya menurut kehendak Tuhan. Ayat 16 mengatakan kepada kita, tetapi berbaliklah matamu, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Jadi berbahagialah kita yang sudah paham akan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah jika kita sudah paham, mengerti kebenaran firman Tuhan, walaupun mungkin secara daging kita menderita. Kita harus menanggalkan daging kita. Karena apa? Karena upah kita besar di sorga sudah menunggu. Jadi semuanya itu bukanlah kehendak kita. Walaupun kita berusaha, jika Tuhan tidak menghendaki, kita tidak akan mendapatkannya. Karena apa? Karena yang menentukan adalah Tuhan. Ya, bukan kita menentukannya. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Bukan kita yang mengajari Tuhan, tapi Tuhanlah yang mengajari kita. Jadi semuanya itu saudaraku, yang penting kita itu tahu siapa kita, supaya kita betul-betul memahaminya, sehingga kita
tidak tidak mengeluh, tidak sungut-sungut. Karena apa? Karena jika kita tahu siapa kita, tentu kita tetap bersyukur. Karena apa? Karena kita diciptakan Tuhan seperti diri kita sendiri. Jadi kita diciptakan Tuhan tidaklah sama seperti orang-orang lain, tidaklah sama seperti sekitar kita, tapi kita tampil beda. Beda satu dengan lain, kita berbeda-beda. Tuhan memberi talenta berbeda-beda, Tuhan memberi pemikiran kita berbeda-beda, Tuhan memberi rezeki kita berbeda-beda, Tuhan memberi kita memberi kulit kita berbeda-beda. Jadi tidaklah sama kita dengan orang lain. Jadi kita itu harus paham itu Tuhan itu begitu adil. Kita bisa saling mengasihi satu lain, saling peduli satu lain, saling membutuhkan satu lain. Karena apa? Karena Tuhan memberi semuanya lengkap, saling menopang, saling mengisi, saling memerlukan satu dengan lain. Jadi itu berarti Tuhan itu begitu luar biasa menciptakan kita. Karena Tuhan tidak beri kita semua orang pintar. Jadi Tuhan memberi kita orang bodoh, Tuhan memberi kita menjadi petani, Tuhan memberi kita menjadi nelayan, Tuhan memberi kita menjadi tukang beca, Tuhan memberi kita menjadi penggali paret, Tuhan memberi kita menjadi tukang. Kita diberi talenta berbeda-beda, karakter berbeda-beda. Jadi itu semua Bapak Ibu Saudaraku, berarti Tuhan itu begitu luar biasa sehingga kita bisa saling membutuhkan satu dan lain. Jadi itu harus kita menyukuri jika kita dibuat menjadi seperti yang kita terima saat ini, kita bersyukur karena Tuhan mempercayakan kita ya seperti kita ini. Jadi mari kita baca lagi selanjutnya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Jadi jelas firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan seperti ayat 17 tadi, Matius 13 ayat 17 ini, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Jadi karena mereka memakai pikirannya, memakai kepintarannya, sehingga dia tidak memahami. Dia gali terus, tapi tidak dengan kebenaran firman Tuhan, tidak kembali kepada firman Tuhan, sehingga tidak mendapatkannya. Makanya sini tadi banyak kata nabi-nabi mencari seperti yang kau dapatkan. Jadi bersyukurlah kita, walaupun kita saat ini mungkin secara daging kita menderita, kita mematikan kehendak daging, mematikan hawa nafsu kita. Itu bersyukur. Kenapa? Karena ada roh Tuhan yang menyertai kita, roh Tuhan menuntun kita, roh Tuhan membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga kita nalar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Itu bukan kehendak kita, bukan karena kegigihan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan sudah membukakan kepada kita, sehingga kita mendapatkan tetapi tidak melihat. Seperti yang bilang tadi, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Jadi banyak orang yang mau mendengar firman Tuhan, tapi tidak mendengarnya, walaupun dia dengarnya. Walaupun banyak orang yang ingin melihat, tapi tidak melihatnya, walaupun dia melihat. Jadi ini sebetulnya sangat dalam pengertiannya. Melihat dia, tapi tidak melihat, dia lewat. Mengerti, dia dengar. Dia dengarnya perkataan itu, tapi tidak masuk, tidak menyimak. Jadi ini bersyukurlah kita bisa memahami jalan-jalannya Tuhan. Itu bukanlah kehebatan kita. Ayat 18 mengatakan kepada kita, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benar benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi sini katanya tadi,
jika kita tadi melihat perumpamaan tentang penabur. Jadi jika kita tadi katanya firman yang ditaburkan itu sehingga ada penjahat, sehingga hilanglah firman yang kita terima itu, sehingga tidak bertumbuhlah padi itu. Karena apa? Karena tidak diam dengan sesungguhnya. Jadi sini jelas tadi kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga. Jadi dia tadi mendengar tentang firman kerajaan surga. Ketika dia mendengar itu, sehingga dia akan mau bertobat. Sungguh-sungguh dia mau bertobat. Karena apa? Karena mendengar. Tetapi di sini kata tadi kepada kita, tetapi tidak mengerti. Mendengar dia, tapi tidak mengerti. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi itulah katanya tadi, benih itu ditabur di pinggir jalan, sehingga datang penyamun, sehingga datang burung untuk memakannya. Habislah, sehingga firman tadi tidak kekal. Firman yang kita dengar tadi tidak kekal dalam hati kita. Karena apa? Karena kita tidak memahaminya dan tidak taat dan setia, sehingga datang burung, datang penjahat, sehingga hilanglah firman untuk kerajaan surga itu. Jadi ayat 20 mengatakan kepada kita, benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi sini katanya tadi kepada kita, firman yang tidak bertumbuh, artinya kita mendengar firman Tuhan begitu luar biasa, kita memang semangat, kita memang betul-betul berapi-api untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan dengan taat dan setia. Tapi karena godaan, karena tantangan, karena masalah, karena pergumulan, karena kita melakukan firman kebenaran ini, kita tidak mampu. Karena apa? Karena banyak gesekan. Karena melakukan firman kebenaran ini banyak tantangan yang harus kita hadapi secara daging. Jadi banyak manusia tidak mampu, sehingga murtadlah dia. Kenapa? Karena tantangan mengikuti Tuhan Yesus ini bukannya gampang. Harus kita memikul salib. Bagaimana kita memikul salib? Tentu kita keberatan secara daging. Tapi itu semuanya jalan-jalannya Tuhan. Itulah ujian itu untuk kita mendapatkan kerajaan surga itu. Jadi kita hidup dalam dunia ini bukanlah berleha-leha saja, bukan bersenang-senang saja untuk menyenangkan daging kita ini, tidak. Tapi kita itu ada upaya, ada tindakan kita. Jadi makanya melakukan tindakan ini sangatlah susah. Banyak manusia tidak mau melakukannya. Manusia mau bersenang-senang hidup di dalam dunia ini, tidak mau menderita di dalam dunia ini. Jadi makanya tadi dia akan murtad, dia akan meninggalkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia tidak tahan karena impitan, karena tantangan itu. Jadi kita harus mengerti tujuan kita hidup dalam dunia ini untuk apa. Jika kita tidak mengerti tujuan kita hidup untuk dunia ini, tentu kita akan murtad. Tentu kita akan meninggalkan Tuhan Yesus. Jika kita tahu hidup kita ini untuk apa, tentu kita bertahan. Kenapa? Karena itu adalah ujian, itulah ada tantangan, itulah supaya kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi kita harus berjuang, walaupun mungkin kita pikul salib, kita harus berjuang sampai finish. Jadi ayat 22 mengatakan kepada kita, yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi hidup ini dia memikirkan hal-hal dunia. Awalnya dia memang betul paham tentang firman Tuhan, dia semangat.
dia akan ingin mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Tapi karena himpitan-himpitan dunia ini, sehingga dia hatinya bubar. Karena apa? Karena berpikir secara logika. Mana mungkin dari gereja itu nasi, mana mungkin bisa dari gereja itu menyekolahkan anak saya, mana mungkin dari gereja itu membiayai hidup saya. Jadi sehingga dia puyar, sehingga dia menjauhi. Karena apa? Karena pikiran-pikiran duniawi. Jadi semuanya itu, saudaraku, ya harus kita, seperti kita bilang tadi, harus tahu diri siapa kita. Nah, jika kita tahu sendiri diri siapa kita, tentu kita kokoh. Walaupun mungkin banyak tantangan, mungkin banyak yang harus kita hadapi, kita tetap diri, supaya himpitan-himpitan itu akan bergeser. Jika kita layu, tentu himpitan itu akan menimpa kita. Tentu yang menggeser kita itu membunuh kita. Tapi kita harus kokoh sampai kita jumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah mundur. Jadi ayat 23 mengatakan kepada kita, yang ditaburkan di tengah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, dan ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi sini katanya tadi kepada kita, yang taat dan setia, yang taat dan setia sampai akhir, itu akan memberi upah, mendapatkan upah. Ada yang 60 lipat, ada yang 100 lipat, ada kali 30 lipat. Itu kata firman Tuhan. Jadi sebetulnya kita hidup ini harus kita tahu kemana arah tujuan kita. Jika kita tidak tahu, tentu kita tidak sanggup. Oleh karena impitan-impitan dunia ini, kita tidak akan sanggup. Oleh karena pengaruh-pengaruh dunia ini. Karena apa? Karena kita tidak ada upaya kita, tidak ada finish kita, tidak ada tujuan kita. Karena kita hanya ikut-ikutan saja. Jika kita hanya ikut-ikutan saja, tentu kita larut di dalam dunia ini, sehingga kita tidak akan dapat apa yang harus kita tuju, apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi kita harus mengerti jalan-jalannya Tuhan, harus mengerti untuk apa kita lahirkan ke dunia ini. Nah, jadi itu Bapak Saudaraku, jika tidak ada Roh Kudus diam dalam hati kita ini, tentu kita tidak akan memahaminya. Tentu kita hanya ikut-ikutan saja. Ke gereja orang, kita ke gereja. Ngumpul orang, ngumpul kita. Tapi kita tidak memahaminya. Sehingga banyak tantangan kita akan bergeser. Sehingga ada tantangan kita akan putus asa. Sehingga ada tantangan kita akan mendele. Karena apa? Karena fokus kita tidak ada. Penyerahan diri kita tidak ada. Nah, jadi harus kita paham. Harus kita paham bahwa Bapa kita itu bertanggung jawab. Bapa kita itu harus pasti bertanggung jawab. Jadi jangan kita menganggap diri kita ini pintar. Jangan kita menganggap diri kita ini bisa, sehingga kita berdiri sendiri, tidak mengandalkan Bapa kita. Nah, sehingga kita jatuh kepada permasalahan. Walaupun datang masalah, kita mengandalkan kekuatan kita. Jadi sebetulnya Bapak Saudaraku, Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu mengatakan, anakku marilah, mari anakku, kemarilah, kamu nanti tidak tahan. Aku sangat mengasihi kau, kembalilah, kembalilah, kembalilah. Tapi kita mengatakan kita tidak mau, saya bisa, saya kuat. Sehingga kita tidak mengandalkan kekuatan kita kepada Tuhan, tapi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sehingga di situ banyak kita tergincir, banyak kita terpuruk, banyak kita mengeluh, banyak kita menyesal akan hidup dalam dunia ini. Karena apa? Karena kita tidak mengerti bagaimana Bapa mengasihi kita, tidak mengerti kita bagaimana Bapa peduli kepada kita. Jadi seharusnya Bapak Saudaraku, kita itu harus mengandalkan Bapa kita. Bapa kita itu seperti kita dalam dunia ini. Jika kita masih sekolah, kita butuh tuntunan Bapa, kita butuh diajari Bapa, kita butuh dukungan Bapa, kita butuh
duit Bapak untuk biaya hidup kita, hidup buat sekolah kita. Jadi semuanya itu harus kita Bapak terus. Kita harus mendekat kepada Bapak kita. Jadi begitu juga kita hidup dalam dunia ini Bapak Saudaraku. Kita harus menempel kepada Tuhan Yesus, karena tanpa kita menempel pada Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan katanya di Matius mengatakan, akulah pokok anggur, kamulah carang-carangnya. Jika carang-carang itu tidak berbuah, akan dipotong. Karena carang-carang itu jika tidak melekat kepada pohon, kita carang-carang itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan katanya kamu akan dipotong sehingga dibuang, akan dikumpulkan, dibuang ke api. Itu firman Tuhan mengatakan di Matius. Jadi itu semuanya harus kita mengerti, harus kita mendekat kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan mengatakan, cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi itu harus fokus kita, supaya kita betul-betul memahami, supaya kita bisa menanggalkan kehendak daging kita, sehingga kita bisa menanggalkan ego kita, sehingga bisa kita menanggalkan tinggi hati kita. Nah, jika kita tidak memahaminya akan kebenaran firman Tuhan, tentu kita menganggap kita kuat, kita menganggap hebat, kita merasa itu kita sangat luar biasa. Kita tidak perlu bantuan orang lain. Kita egois, kita tidak perlu butuh membantu orang lain. Kita mencari untuk diri sendiri, itu namanya egois. Jadi semuanya Bapak Saudaraku, kita harus kita mengerti siapa kita, untuk apa kita, sehingga kita bisa saling mengisi, saling menopang, saling mendoakan, saling merangkul satu dan lain. Karena kita ini semua sama di mata Tuhan. Walaupun kita talenta diberikan Tuhan berbeda-beda, karakter berbeda-beda, pemikiran berbeda-beda, tapi itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita itu tidak bisa memojokkan seseorang. Jika kita memojokkannya, tentu kita memojokkan Tuhan, karena dia juga adalah ciptaan Tuhan. Nah, jadi ini semuanya harus kita mengerti saudaraku, supaya kita saling mengasihi, tidak memojokkan satu seorang, tidak menuduh satu seorang, tapi kita tidak menghakimi satu seorang, tapi kita saling mengingatkan satu dan lain, supaya kita ini merangkul. Itu artinya mengasihi. Nah, jadi jangan mengatakan ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini menghakimi. Nah, ini bukannya menghakimi, tapi mengingatkan. Kadang mungkin karena kesibukan dunia ini kita tidak membaca firman Tuhan, sehingga saya membuat renungan setiap pagi ini untuk mengingatkan kita supaya kita kembali kepada firman kebenaran. Kita membaca Alkitab, di situ diterangkan detail untuk kehidupan kita ini, untuk apa kita hidup dalam dunia ini, dan kemana kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi jika kita tidak membacanya, tentu kita tidak memahaminya. Dari itu Bapak Saudaraku, saya membagi firman setiap pagi untuk mengingatkan kita, supaya sama-sama kita menggumuli kemana arah tujuan kita ini, supaya kemana kita jalan-jalan kita ini, supaya kita jangan nanti tinggal di dalam dunia ini dibakar beserta pemilik dunia ini. Nah, jadi kita tahu bahwa kita ini numpang, semua kita ini akan berangkat, semuanya kita ini akan meninggalkan dunia ini, karena kita hidup dalam dunia ini sementara saja. Kita hanya numpang, sama seperti tubuh kita ini, kita pakai untuk sementara. Firman Tuhan mengatakan di Mazmur 70, jika kuat 80 tahun, itunya kita pakai tubuh kita ini, sehingga ini jika kita sudah berangkat, kita akan tinggalkan tubuh kita ini, kita akan menuju sasaran, yaitu kehidupan yang kekal itu. Jadi semuanya tubuh kita beserta isi dunia ini kita tinggalkan. Nah, jadi itu Bapak Saudaraku, harus kita memikirkannya dari sekarang, tidak nanti kita jika kita dipanggil Tuhan, tidak, tapi dari sekarang ini. Karena firman Tuhan mengatakan kita akan disidang menurut perbuatan kita, dihukum menurut perbuatan kita. Nah, jadi kita itu harus mengerti apa yang perbuatan kita dalam dunia ini nanti kan akan diperhitungkan Tuhan.
nanti kita itu akan dibuka di buku kehidupan apa-apa saja yang kita lakukan. Nah, jadi itu semua saudaraku harus kita berwanti-wanti dari sekarang, jadi tidak nanti. Jadi inilah renungan di pada pagi hari ini Bapak Saudaraku. Tetap kita semangat, buka Alkitab, baca Alkitab, dan lakukan dengan taat dan setia, supaya kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita, yaitu mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jika kita hanya mendengar saja, tentu kita tidak tahu bagaimana hasilnya apa yang kita dengar itu. Tapi jika kita kembali kepada laptop, kembali kepada Alkitab, kembali kepada Pencipta, sehingga kita akan mengerti jalan-jalan Tuhan. Karena situ tidak ada KW-nya, tapi situ asli, original. Jadi marilah kita kembali kepada firman kebenaran. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa besok di renungan yang berbeda-beda. Semangat terus, jaga kesehatan. Dadah.